Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial part 2. Pada video pertama saya sudah juga membuat video tentang bagaimana caranya untuk memisahkan traffic game dan browsing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan praktekkan dengan cara mudah sekali, yaitu rekan-rekan cuma tinggal ngisi-ngisi data saja, kemudian skripnya akan dihasilkan secara sendirinya. Dan pada tutorial kali ini saya sudah membuat skripnya dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman cuma perlu menginput nama interface internet dan serta IP-nya saja, dan kemudian skripnya akan dihasilkan secara otomatis. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerapkan itu adalah tujuan saya di sini, untuk menstabilkan game online di user hotspot dan klien rumah. Dan skrip ini bisa diterapkan di hotspot klien rumah dan klien PPPoE ya. Dan pada poin ketiga bisa per IP dan per global IP ya. Per global IP ini kita akan gunakan nantinya untuk hotspot, sedangkan per IP ini kita akan gunakan untuk klien rumah. Dan serta saya akan mempraktekkan di sini ada hotspot, dan di sini ada hotspot, kemudian pertama-tama itu adalah dari ISP ya, kemudian masuk ke mikrotik, dan di port 2 ada hotspot, dan pada port 3 itu ada klien rumah yang rentang IP-nya atau segmen IP-nya di 192.168.3.0, kemudian didistribusikan ke sebuah access point yang disetting mode access point break, dan kemudian ditangkap lagi dengan di klien rumah ada access point break yang menangkap access point yang dari server ini. Nah, kemudian pada modem atau router di dalam rumah ini terdapat sebuah IP 192.168.3.24 yang ini adalah IP1 dari router ini. Kemudian si router akan memberikan IP kepada si komputer ini atau si laptop ini yang IP-nya adalah 192.168.0.4, dan saya akan bermain game di 192.168.0.5. Oke. Jadi yang dua ini akan ikut bandwidthnya akan ikut si 192.168.3.24. Kenapa? Karena si modem ini saya setting dengan router mode ya. Jadi IP yang 324 ini didapatkan dari segmen 192.168.3.0. Jadi yang saya akan limit nantinya adalah 192.168.3.24. Nah, jika 324 ini saya limit di Simple Queen, maka hasilnya yang sedang bermain game online itu akan terganggu ya. Yang lagi misalkan di sini ada download pakai IDM kemudian bermain game, kemudian 324-nya ini saya limit di Simple Queue, itu akan mengganggu sekali ya yang sedang bermain game ini. Kenapa? Karena di Simple Queue itu limitasinya antara browsing dan game online itu tidak dipisahkan. Oke, saya langsung saja masuk ke prakteknya. Pada percobaan pertama saya akan lakukan seperti ini, dan pada percobaan kedua saya akan lakukan pada uji coba ke klien hotspot seperti ini ya. Dan pada percobaan pertama saya harus praktekkan dulu untuk klien rumah. Oke, sekarang topologi yang saya gunakan itu sudah seperti ini sekarang ya. Jadi sudah saya rancang topologinya seperti ini. Dan di sini saya mungkin menggunakan access point hanya satu, kemudian nanti untuk praktek hotspotnya itu access pointnya saya pindahkan lagi ke si hotspot ini. Dan sekarang saya akan praktekkan untuk rumah. Oke, caranya cukup gampang sekali. Di sini saya mempunyai, dan silakan di download dulu filenya yang ada di kolom deskripsi. Di sini saya akan mengekstrak hasil download tadi, dan kita ekstrak here. Dan kemudian pada saat kita mengekstrak here itu akan menghasilkan satu buah folder. Nah, silakan masuk ke folder ini. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini kemarin saya sudah membuatnya selama setengah hari ya, untuk membuat 4 file ini. Dan kita akan menggunakan file yang ini saja ya. Untuk hotspot kita gunakan ini, sedangkan untuk rumah kita akan gunakan ini ya. Nah, untuk pertama-tama kita harus men-setting quentry atau mangelnya dulu. Oke, kita mangle ya, mangle. Kita akan masuk pada nomor 1 ini dulu. Ini harus wajib, kan saya tuliskan di sini wajib ya, wajib, karena kalau tidak ada ini yang dua ini tidak akan berjalan. Oke, kita akan coba setting yang pertama dulu. Pertama kita buka dulu yang nomor 1. Nah, pada poin nomor 1 ini sudah dijelaskan, pastikan penulisan MB atau KB huruf kapital semua ya. Jadi tidak boleh penulisan M nya ini huruf kecil.
Oke, pertama kita harus setting dulu pada nama interface internetnya ini. Ini adalah nama interface yang mengarah ke internet. Pertama kita harus buka si Winbox dulu. Kita akan coba lihat apa itu nama interface yang mengarah ke internet saya. Nah, jadi saya di sini harus hapus dulu settingannya supaya terlihat. Ini saya kemarin sudah siap praktek ya. Saya harus hapus dulu semuanya, saya harus delete dulu ya semua. Oke, saya sudah delete semuanya. Untuk Menjel dan yang lain sudah kosong, Menjelnya sudah kosong dan Quentry-nya sudah kosong. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nama interface internet kita. Nah, di sini saya menamakan Enter1 internet. Nah, saya akan copy, kemudian saya buka Excel tadi dan double klik pada nama interface internetnya, kemudian kita drag dan kita paste di sini ya. Oke, selanjutnya di sini saya mendapatkan bandwidth sebanyak 10 MB dari ISP saya. Kemudian saya akan bagi-bagi ya. Nah, saya akan bagi 3. Sedangkan untuk browsing saya kasih 5 MB saja. Kemudian yang untuk untuk browsing dan client hotspot saya kasih 5 MB saja. Kemudian untuk selain port ringan, selain umum port atau ringan atau masuk dalamnya game itu saya kasih 1 MB saja. Kemudian untuk selain umum atau port berat itu yang bukan game saya kasih 512 KB saja karena ini sangat mengganggu sekali. Nah, jadi silakan sesuaikan bandwidthnya untuk rekan-rekan. Jadi maksudnya di sini saya mendapatkan bandwidth 10 MB kemudian dibagi 3. Ya silakan rekan-rekan bagi saja bandwidthnya sesuai bandwidth yang rekan-rekan dapatkan dari ISP. Kemudian total upload saya dapat 4 MB dari ISP. Nah, kemudian pada browsing dan client hotspot saya kasih bandwidth upload itu untuk keseluruhannya adalah 2 MB, dan kemudian untuk selain umum port atau port ringan atau game di dalamnya saya kasih 1 MB saja. Kemudian selain port berat atau upload saya kasih 26 MB saja, 26 KB saja ya. Nah, kemudian pada saat seperti ini, setelah rekan-rekan men-setting tabel seperti ini, silakan beralih ke tab output. Nah, pada tab output ini sudah dihasilkan skripnya, silakan di copy saja semuanya ya. Oke, saya akan copy, kemudian kita akan paste. Kita akan perhatikan pada Menjel dan Quentry-nya juga apakah benar-benar sukses. Nah, perlu saya tekankan lagi untuk penamaan interface internet yang mengarah ke internet, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa dia tidak akan berjalan atau tidak masuk ke Menjel ini. Oke, kita akan coba paste Neo Terminal, kemudian saya akan paste. Nah, secara otomatis pada Menjel sudah ditambahkan skripnya. Nah, kemudian pada Quentry juga sudah ditambahkan Quentry-nya yang sesuai kita bikin tadi. Di sini saya mendapatkan 10 Mbps dan kemudian dibagi-bagi 3 ya. Oke, pada tab seperti ini selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan IP-nya, dan pada saat sekarang ini tentu ini belum berjalan ya. Nah, sekarang saya akan mencoba melimit IP yang pada access point ini 192.168.3.24 ya. Nah, saya akan coba limit IP yang di sini. Caranya cukup gampang karena ini klien rumahan, maka kita akan buka per IP klien rumah support PoE ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah terdapat 5 IP yang bisa kita tambahkan di sini. Jika rekan-rekan mempunyai banyak IP, silakan diulangi saja langkah ini. Misalkan ada 10 klien rumahan, ya silakan aja diulangi langkah ini. Nah, pada saat sekarang ini saya cuma memerlukan 1 IP saja. Yang saya akan limit itu adalah 192.168.324 ya. Nah, saya akan masukkan pada nomor 1 saja, 192.168.324. Kemudian untuk rumah ini saya beri nama misalkan Ega Channel. Nah, kemudian saya akan beri Ega Channel ini bandwidthnya sebanyak 2 MB saja, 2 MB saja. Kemudian maksimal uploadnya itu 1 Mbps saja ya. Nah, kemudian pada nama interface internetnya jangan lupa rekan-rekan tambahkan. Kalau tidak rekan-rekan tambahkan ini percuma saja ya. Kita akan copy, lalu kita akan pastekan di sini. Nah, kemudian secara otomatis kita akan beralih ke tab input lagi, maka skripnya akan dihasilkan. Ini
karena saya hanya menginput pada nomor 1, jadi saya harus copy pada script nomor 1 saja. Nah, ini ada batasannya nomor 1 sampai sini batasannya. Oke, saya akan copy script nomor 1 saja. Nah, jika rekan-rekan mengisi semuanya, silahkan di copy sampai habis sampai nomor 5 ya. Nah, begitulah ceritanya. Oke, saya akan copy pada nomor 1 saja karena di sini saya menginput IP pada nomor 1 saja. Kemudian saya akan copy dan saya akan paste di sini. Kita perhatikan pada Menjel dan Q3-nya. Oke. Q3 ya, Q3 ya. Oke, kita akan coba paste, kita perhatikan. Oke, kita perhatikan pada Menjel dan Q3-nya. Kita paste ya. Oke, enter saja seperti ini ya. Nah, otomatis itu download dan uploadnya sudah ditambahkan ke Menjel, dan kemudian akan langsung dimasukkan pada Q3 upload dan maksudnya download dan upload. Jadi ini adalah si downloadnya, ini adalah uploadnya ya, sesuai bandwidth yang kita masukkan tadi ya, 2 MB dan 1 MB untuk upload. Oke, sekarang saya akan tambahkan lagi untuk alamat IP hotspotnya, karena hotspot ini sudah di limit pada SimpleQueue, yang artinya pada biasanya kalau untuk hotspot kan sudah di limit IP-nya satu persatu di SimpleQueue. Nah, kita harus juga masukkan hotspot ini ke dalam parent ini. Kenapa? Karena supaya ketika si hotspot yang berada di SimpleQueue, misalkan ada 30 user dan kita kasih bandwidthnya 1 MB untuk satu usernya, ketika dia online barengan atau mendownload barengan, otomatis 30 dikali 1 Mbps, otomatis 30 Mbps. Nah, sedangkan kalau kita masukin ke sini yang tadinya mentok seharusnya 30 Mbps, itu tidak akan jadi mentok, yang artinya kita tahan di parent 5 Mbps ini. Nah, jadi silakan disesuaikan bandwidthnya untuk si hotspot dan klien silahkan disesuaikan. Jadi itulah mengapa kita harus masukkan juga si hotspot kepada Q3 ini. Itulah alasannya, supaya yang pada di SimpleQueue tidak akan melebihi si yang pengaturan di Q3 ini. Oke, saya akan tambahkan si hotspot ini, yaitu IP-nya 192.168.2.024 ya. Kita akan coba buka pada settingan selanjutnya, yaitu per IP global, yaitu IP hotspot global. Kita akan buka. Nah, jadi saya di sini hanya mempunyai satu hotspot juga. Yang satu hotspot itu adalah pada interface hotspot ini. Nah, saya akan coba lihat IP-nya adalah 192.168.2.0 ya. Kita akan copy saja IP-nya. Kemudian kita akan ketikkan ini 192, kemudian 168.2.0/24, yang artinya ini akan menangkap segmen di semua IP 2.0 sekian ini ya. Aduh, batuk lagi. Nah, kemudian untuk bandwidth downloadnya saya akan ikuti bandwidth global ini, yang global ini ya, 5 Mbps. Saya akan ikuti karena ini kan sudah di limit pada SimpleQueue ya. Nah, kemudian pada bandwidth uploadnya itu saya kasih saja 4 Mbps sesuai bandwidth yang sudah diikuti pada traffic uploadnya ini ya, 4 Mbps. Oke, selanjutnya kita harus ganti dulu nama interface internetnya, jangan kelupaan ya. Nah, saya akan copy dulu. Nah, selanjutnya pada output saya akan copy nomor 1 saja ya, nomor 1 saja, dan ini saya akan kasih namanya hotspot EGA channel saja ya. Oke, kemudian pada output kita akan copy pada nomor 1 saja. Kita akan copy, lalu kita akan coba pastikan, kita perhatikan pada Menjelnya apakah benar-benar terisi atau tidak. Kita buka terminal dan perhatikan pada Q3 ini sama si Menjelnya. Oke. Nah, otomatis itu akan ditambahkan segmen IP 2.0 sampai 24 akan ditambahkan, dan juga akan ditambahkan langsung kepada parent Q3 nya ini. Oke, hotspot dan klien rumah sudah masuk ke sini. Kita akan lakukan tes pertama pada si klien rumah dulu ya.
Oke, saya akan mendownload di bawah kalian rumah ini, mendownload pakai IDM, kemudian saya bermain game online, dan saya harus pastikan dulu IP komputer ini. Oke, saya lihat dulu. Nah, itu IP komputer saya sudah 192.168.0.4. Kemudian saya akan buka dulu handphone saya yang IP-nya seharusnya 192.168.0.5. Oke, saya akan buka dulu handphone saya ya. Oke, kita akan buka handphone saya dulu. Nah, bisa dilihat IP-nya adalah di sini 192.168.0.5 ya. Sedangkan IP komputer saya juga sudah saya setting, maksudnya sudah saya berikan IP DHCP-nya 192.168.0.4 sesuai topologi yang ada di sini ya. Nah, yang perlu saya limit di sini adalah 192.168.324 karena yang di bawah ini bandwidthnya akan ngikut si 324 ini ya. Kita akan coba. Itu 324-nya sudah saya limit dan saya akan coba bermain game di klien rumah ini, dalam rumah ya maksudnya. Oke, kita akan coba sambil mendownload, kita akan coba ya. Kita buka game dulu ya, maksudnya kita akan buka dulu gamenya. Di sini saya akan mencoba untuk bermain Mobile Legend. Oke, kita akan bermain Mobile Legend. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam game, kemudian saya akan start downloadnya. Dan otomatis klien rumah akan merah ya, yang Sega Channel ini akan merah. Kemudian kita coba lihat pada game. Nah, itu gamenya masih hijau ya, trafficnya masih hijau. Kita akan coba lihat masih hijau trafficnya walaupun saya mendownload ya. Nah, walaupun saya mendownload di dalam rumah dan bermain game di dalam rumah. Nah, jadi topologinya pada saat sekarang ini adalah seperti ini ya. Yang saya limit itu adalah 324-nya ini. Itu masih terlihat sangat hijau sekali. Nih. Karena apa? Karena si klien rumah ini traffic gamenya tidak dimasukkan ke dalam limit ini, melainkan langsung di limit pada bagian sini ya untuk game online nya. Ya, kalau rekan-rekan belum percaya, saya akan coba limit pada selain port umum dengan game online ini. Saya akan coba ubah 1 KB atau 5 KB aja ya. Kita ubah 5 KB aja. Kita akan perhatikan pada game pada saat saya oke kan. Oke, kita lihat ya. Ini saya beri 5 KB, kemudian saya akan oke kan. Pada saat sekarang ini kan hijau ini. Kita akan coba oke kan. Kita coba lihat. Nah, dia langsung kuning ya. Nah, dia langsung kuning. Dan ketika saya matikan lagi, maksudnya ketika saya ubah lagi bandwidthnya, kita coba. Nah, dia hijau lagi kan. Nah, jadi antara band si ini tadi, si download tadi, jadi si game tidak akan masuk ke dalam ini, ke dalam si download ini, melainkan langsung ke sini. Oke, ini saya lagi ngedownload. Lalu saya akan coba lepaskan pada bagian downloadnya. Saya lihat, kita perhatikan pada game. Nah, dia langsung merah ya. Pada saat download berhenti, dia langsung hijau lagi. Kemudian karena ini statusnya lagi saya disabel kan, saya akan coba start lagi downloadnya ya. Coba perhatikan gamenya. Nah, langsung merah kan. Nah, saya pause kan lagi, dia langsung hijau. Kenapa? Karena di sini saya disabelkan ya. Coba saya enabelkan lagi. Nah, saya coba perhatikan pada gamenya. Nah, tidak berefek apa-apa karena saya sudah enabelkan. Nah, lalu apa bedanya sequence tree yang saya buat ini dengan simple queue? Ya, kita akan coba lihat bedanya.
Sekarang kita akan limit sama-sama 2 MB. Di sini saya akan limit di Queen3 sama 2 MB. Kita akan coba disabelkan dulu. Kemudian pada Queen3 kita akan coba bikin limitnya lagi. Maksudnya pada simple queue ya. Pada simple queue kita akan kasih downloadnya sebanyak 2 MB saja. Kemudian uploadnya. Kemudian pada Queen3 saya akan matikan. Nah, saya akan coba limit pada simple queue. Kita akan enablekan. Lalu kita akan coba mendownload. Nah, itu sih gamenya langsung merah. Kenapa? Karena pada simple queue ini kenapa langsung merah tadi? Karena pada simple queue ini antara game dan browsing itu menyatu. Makanya dia pada saat saya mendownload langsung merah ya. Langsung merah kan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba uji pada Queen3 nya. Kita akan matikan di sini. Sabelkan. Saya akan labelkan. Nah, pada Queen3 itu tidak mengganggu. Karena apa? Karena pada Queen3 yang saya buat tadi ini itu antara game dan browsing atau selain port umum atau port ringan itu sudah dipisahkan. Makanya tidak terjadi, makanya sinyalnya bagus terus ya. Dan topologinya seperti ini yang saya jalankan sekarang ini ya. Oke. Untuk klien rumah kayaknya sudah cukup ya. Kita akan coba uji pada hotspotnya. Kita akan posekan dulu. Nah, tahap selanjutnya saya akan uji pada hotspotnya. Oke. Pada hotspotnya saya akan coba uji pada hotspotnya lagi. Dan pada percobaan pertama itu sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, untuk percobaan keduanya saya akan beralih ke hotspot. Nah, jadi saya tidak bermain game lagi di dalam rumah, melainkan pertama kan saya bermain game di dalam rumah ini, dan IP yang saya limit adalah 324. Selanjutnya saya akan coba bermain game di hotspot. Jadi topologinya seperti ini. Percobaan kedua saya bermain di hotspot 192.168.2.0. kemudian IP nya langsung turun ke bawah ke si laptop atau si komputer saya ini. Kemudian saya bermain game di 192.168.2.3, dan saya harus pindahkan dulu modem dan koneksi LAN saya dulu ya. Sebentar dulu. Saya akan coba pindahkan dulu. Oke, topologinya sudah saya ubah. Saya sudah pindahkan akses point saya ke hotspot, dan komputer saya sudah saya pindahkan juga ke modem hotspot. Dan pada saat sekarang ini saya sudah menjalankan topologi seperti ini. 192.168.2.3 itu pada si laptop saya. Kemudian saya bermain game di 192.168.2.4 pada HP saya. Oke, kita akan coba lihat sekarang ini. Kita akan coba lihat. Saya akan buka handphone saya dulu. Nah, saya akan coba buka handphone saya, itu IP-nya sudah benar apa belum ya. Nah, ini adalah IP-nya 192.168.2.4. Kemudian pada IP si komputer saya 192.168.2.3 ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke. Sudah seperti itu. Kita akan coba lihat di Winbox juga. Itu HP saya sudah terhubung pada hotspot 2.4, kemudian pada PC sudah terhubung juga 2.3. Selanjutnya saya akan coba bermain game, karena ini settingan ini sudah saya bikin tadi. Hotspot sudah saya masukkan ke sini. Oke, kita akan coba bermain game lagi. Oke, di sini saya sudah berada di topologi seperti ini. Nah, topologi hotspot ya. Selanjutnya kita akan coba mendownload sambil bermain game. Kita akan coba start. Nah,
terlihat masih sangat hijau sekali jaringannya, dan pada hotspot saya juga sudah terlihat sudah sangat merah sekali. Dan ketika saya disabelkan, kita coba lihat yang terjadi pada game. Oke, ini saya sudah disabelkan, saya akan coba download. Nah, itu jaringan si game tadi langsung merah ya. Nah, langsung merah kan. Saya start lagi. Nah, langsung merah. Oke. Ini downloadnya kurang panjang ya. Tekan coba zoom lagi. Nah, merah kan. Nah, ketika saya enablekan lagi, lalu saya akan coba download. Nah, itu tidak berefek apa-apa walaupun saya mendownload ya. Karena apa? Karena gamenya sudah belok ke sini semuanya. Nah, saya disabelkan lagi, saya akan coba lagi. Oh, gamenya selesai lagi. Oke, saya akan coba lagi download. Nah, itu tidak, gamenya aman-aman saja jika saya mendownload. Nah, terlihat masih aman kan, walaupun ini sudah merah. Lalu saya akan coba disabelkan. Nah, itu gamenya langsung merah. Karena apa? Kenapa langsung merah? Ya, langsung merah karena si jatah game ini diambil sama si download ini. Makanya kita bataskan di sini. Saya akan coba enablekan lagi. Nah, terlihat tidak ada efek apa-apa ketika saya enablekan. Dan ketika saya disabelkan, nah, itu langsung merah. Nah, langsung merah. Nah, ketika selesai mendownload barulah hijau lagi. Nah, intinya ini saya harus enablekan. Nah, coba dilihat, tidak ada efek apa-apa kan. Nah, jadi pada kesimpulannya, kalau ingin menerapkan script ini di hotspot atau klien rumah, untuk settingan klien rumah itu rekan-rekan tidak boleh melimit pada simple queue-nya. Kalau rekan-rekan melimit pada simple queue-nya, itu yang pada simple queue yang kita limit si klien rumah tadi itu tidak berefek apa-apa, karena pada simple queue itu tidak dipisahkan antara browsing dan game atau perportingannya ya. Nah, itulah makanya kalau untuk klien rumah harus di queue entry saja. Sedangkan untuk klien hotspot atau user hotspot itu tidak apa-apa di limit pada simple queue maupun di queue entry. Jadi mau diaktifkan simple queue-nya atau tidak ya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena pada si IP hotspot itu hanya dipakai satu IP untuk satu device handphone atau si laptop saja. Sedangkan untuk klien rumah, kenapa tidak boleh di simple queue? Oke, saya ulangi lagi. Jika rekan-rekan ingin menerapkan script ini untuk klien rumah, itu pada simple queue-nya tidak usah dilimit. Dan jika rekan-rekan menggunakan sistem PPPoE, itu pada settingan profilnya, tidak usah dilimit ininya. Sudah tidak dihilangkan saja limitnya, karena kita akan alihkan ke queue entry. Nah, jadi kalau untuk PPPoE ya harus dikunci dulu IP-nya ya. Untuk mengunci IP-nya, pindah ke screen ini, kemudian pada remote address-nya pada ya pada remote address-nya itu harus ditetapkan dulu IP si kliennya, barulah kita akan tambahkan ke queue entry ini nantinya. Oke. Sedangkan untuk klien hotspot atau user hotspot
itu tidak apa-apa mau diaktifkan simple queue-nya atau tidak, nggak apa-apa, karena si kayak user hotspot ini kan satu IP untuk satu handphone, berbeda dengan si klien rumah satu IP untuk barengan. Makanya kalau untuk klien rumah itu tidak usah ditambahkan pada simple queue. Oke, mungkin cukup jelas kata-kata saya. Silakan diterapkan. Dan pada Quentry ini untuk hotspot ini kan sudah kena ini semuanya 2.0 sampai sekian, walaupun usernya di bypass itu akan ditangkap ke sini juga, maksudnya akan ditangkap ke dalam ini juga ya. Oke, mungkin bahasa saya agak mirip Minang Kocak ya, tapi gak apa-apa ya, mungkin rekan-rekan bisa menangkap apa kata-kata saya tadi, yang kata-kata yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin saya menjelaskan cuma itu saja. Dan di sini kita coba lihat dulu. Nah, jadi yang saya terapkan tadi adalah berbeda interface, interface hotspot berbeda, dan kemudian interface klien rumah berbeda. Namun jika user hotspot dan klien rumah berbeda segmen IP, ya silahkan gunakan settingan yang 2 dan nomor 3 ini. Dan jika teman-teman dan rekan-rekan hanya ingin menerapkan di hotspot saja, maka pakailah ini. Dan jika teman-teman hanya menggunakan untuk klien rumah saja, pakailah ini ya. Nah, mungkin cukup jelas. Namun yang settingan nomor 1 ini jangan lupa, karena tanpa nomor 1 ini yang di bawah yang 3 ini tidak akan berjalan, yang 2 ini tidak akan berjalan ya. Oke, mungkin cukup pembahasan hari ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata dimaklumi saja, karena saya keseharian keseharian saya itu memang menggunakan bahasa daerah, jadi untuk berbahasa Indonesia itu mungkin rasanya cukup sulit, agak patah-patah sedikit ya, namun harap dimaklumi saja. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan like channel ini supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, dan silahkan aktifkan loncengnya. Oke, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.